binatang buruh lagi mau lihat. Kalau kurang kayak ini nanti lagi. Coba lihat dulu. Perhatikan Bapak. Atas bawah macam mana? Ah, jangan dibuang dulu airnya. Baru atas bawah. Nah sekarang di rahangnya. Nah diputar. Putar. Iya.
hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri dalam sesi berbagi tentang modul budaya positif, ya. Ini merupakan tugas dari rangkaian guru penggerak, yaitu sesi berbagi untuk menjelaskan tentang pengetahuan budaya positif. Baik Bu ya, langsung saja ya. Ini tentang budaya positif. Sebelumnya kita harus tahu tentang budaya positif ini apa sih kira-kira ya. Kalau kita lihat di sini terbagi dua kata, budaya dan positif. Ya, kalau budaya itu kalau dalam kajian bahasa Indonesia-nya adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan, baik itu perilaku mau juga tutur kata yang dilakukan setiap hari dan menjadi aktivitas yang bisa dilakukan dalam sehari-hari di suatu daerah. Nah, itu budaya. Kemudian untuk positif tentu kita ketahui adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif kalau kita gabungkan kata-katanya adalah kebiasaan-kebiasaan baik itu perilaku maupun tindakan yang sifatnya baik. Nah, dalam hal ini budaya positif ini yang akan saya terangkan yaitu mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya dalam materi budaya positif ini yang akan kita bahas itu ada 6. Ya, yang pertama perubahan paradigma stimulus respon lawan teori. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ya, kita masuk untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya di sini ada kegiatan pemantiknya. Nah, di sini katanya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya Bu. Nah, jadi kita coba bermain peran. Nanti saya arahkan. Jadi seperti ini, cobalah buka. Jadi langsung saya bagi. Bu Sri Malam, dia akan memegang benda yang ada di dalam tangannya, suatu yang berharga. Kemudian Bu Nadia mencoba mencari tahu apa yang menjadi barang berharga yang dipegang Bu Sri Malam. Nah, Bu Nadia coba meraih Bu Sri Malam dengan apapun, dibujuk Bu Sri Malam supaya dia mau memberikan bendanya. Bisa berupa benda yang berharga juga, tukar-tukaran benda atau janji-janji yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Paham Bu ya? Nah, nanti coba saya arahkan. Baik, bisa kita mulai dari Bu Sri Malam. Nah, silakan Bu. Oke Bu Nadia, silakan coba komunikasi. Contohnya itu barang apa Bu? Ya, silakan. Iya. Saya punya barang berharga. Saya punya sesuatu sangat berharga. Apa itu sesuatunya? Adalah kalau sudah berharga, pasti saya akan menjaganya baik-baik. Bisa berikan kepada saya Bu? Ini kan barang berharga, bagaimana mungkin saya memberikannya kepada Ibu? Kalau apa saya ganti dengan barang berharga saya juga Bu. Wah, itu sangat sulit bagi saya karena ini benar-benar berharga. Jadi diganti dengan hal apa yang bisa Anda berikan kepada saya dengan benda berharga ini? Apapun yang Ibu mau saya berikan agar saya dapat benda berharga ini. Sulit untuk saya memberikannya. Coba Ibu tawarkan apa yang bisa membandingkan benda berharga saya. Atau saya ganti dengan uang saya Bu, itu kan sangat berharga. Wah, kalau uang mungkin agak sulit karena benda berharga ini mungkin tidak untuk diperjualbelikan. Atau saya ganti dengan handphone saya, itu sangat berharga Bu bagi saya. Soalnya saya juga punya handphone dong. Baik, sekarang Bu Nadia coba sifatnya mengancam kalau tidak diberi. Apa kira-kira ancaman yang Ibu tawarkan ke apa? Contoh misalnya, Ibu kalau nggak Ibu beri, paksa aja atau hal yang lain. Yang berikutnya. Coba silakan coba kira-kira ancamannya seperti apa? Kalau Ibu nggak memberi, saya akan tarik dari tangan Ibu. Wah, nggak bisa Bu, karena ini benar-benar
sesuatu yang bisa membuat saya senang, tenang, nyaman jika benda berharga ini bersama saya. Bagaimana mungkin saya bisa memberikannya kepada ibu? Maka saya akan coba merampas dari ibu. Tidak bisa, saya akan menjaganya dan merawatnya untuk saya. Oke, baik, terima kasih Bu, cukup. Ya. Baik, tadi kita sudah bermain peran. Jadi ada hal yang bisa kita ambil dari situasi cerita tadi, di mana Bu Sri Malam mencoba untuk mempertahankan barang berharganya, kemudian Bu Nadia mencoba untuk meraih itu tersebut. Jadi intinya di sini adalah Bu Nadia mencoba untuk mengkontrol Bu Sri Malam. Bagaimana Bu Nadia tujuan untuk mengontrol adalah supaya Bu Sri Malam ikut apa yang menjadi kemauan dari Bu Nadia. Tadi ada berupa rayuan, betul Bu ya? Tapi ternyata Bu Sri Malam teguh pendiriannya, karena menurutnya memang barang yang ada di tangannya itu betul-betul berharga. Kemudian tadi ada juga sifatnya mengancam Bu ya, mau ibu rampas, ya kan gitu kan? Iya, karena tidak sesuai dengan maunya ibu. Nah, jadi dalam hal ini disitulah ada posisi kontrol, baik ada di Bu Sri Malam maupun di Bu Nadia, ya, saling mengontrol masing-masing. Nah, itu juga yang akan terjadi pada kita di sekolah, baik itu guru dengan murid. Terkadang juga posisi kontrol kita juga kurang. Terkadang ketika kita tidak bisa mengontrol murid tersebut, yang terjadi adalah hal-hal yang negatif. Nah, jadi maksud dari perubahan paradigma ini, yang selama ini yang kita lakukan ke murid hal-hal yang sifatnya negatif, seperti langsung memberikan hukuman, memberikan ucapan kasar, bahkan sifatnya juga bermain fisik. Tapi ada cara yang lain untuk melakukan hal itu. Nah, di sini ada teori William Glasser, ya. Di sini ada 4. Di sini bisa dikatakan teori kontrol berupa ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Baik, sebelumnya saya terangkan yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, ilusi ini guru memberikan ya seperti memberikan tawaran-tawaran agar murid tersebut mau mengikuti guru tersebut. Nah, tentunya tawaran yang baik, yang menguntungkan tentunya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, di situ guru juga memberikan penguatan-penguatan, mengkaitkan hal-hal yang positif, yang tentunya apabila si murid tersebut mau mengikuti guru tersebut, maka akan banyak hal yang bermanfaat bagi dia. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya contoh, si murid berkelahi, kita bisa memberikan efek jerah tanpa harus mengeluarkan kata-kata kasar maupun memberikan hukuman fisik. Kita bisa mengkaitkan masalahnya itu dengan lebih bisa dikatakan lebih menguatkan bahwasannya yang dibuatnya itu salah. Jadi dia di situ merasa bersalah sehingga untuk berikutnya dia tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Kemudian terakhir yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, posisi kita adalah guru, tentunya orang yang lebih dewasa Bu ya. Murid juga, murid adalah anak-anak yang perlu kita awasi, perlu kita arahkan. Jadi di situ kita secara tidak langsung harus menyadarkan murid bahwasanya dia harus benar-benar ikut arahan atau nasihat dari guru. Nah Bu, itu tadi tentang perubahan paradigma. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Nah, yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kemudian yang ketiga, apakah guru yang mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, coba saya tanya sekilas saja, jawabnya sekilas aja Bu ya. Nah, siapakah yang bagaimana cara membuat murid disiplin? Kira-kira dengan apa kita bisa membuat murid disiplin? Di sekolah biasanya tentu memberikan perhatian. Perhatian Bu ya. Nah, kalau Bu Nadia kira-kira seperti apa untuk membuat murid itu disiplin? Sama tidak Pak. Iya. Biasanya juga ada peraturan-peraturan ya. Nah, itu nanti juga kita akan bahas mengenai peraturan, kemudian juga apa tadi Bu? Perhatian. Perhatian. Nah, itu nanti yang ada kaitannya dengan positif.
Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Siapa kira-kira yang bisa mendisiplinkan murid? Ya itu peraturan yang ada di sekolah atau di kelas atau di lingkungan. Iya, dan tentunya guru kita Bu ya. Iya. Nah, kita yang menjalankan itu Bu ya, menjalankan peraturan itu. Nah, kemudian apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau anak? Jadi kira-kira tadi posisinya tentunya yang paling utama adalah guru Bu ya, betul ya. Nah, jadi murid di sini adalah objek untuk melaksanakan disiplin itu tadi. Baik, lanjut yang kedua yaitu tentang makna kata disiplin ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul Bu ya? Nah, kata disiplin tentunya supaya orang patuh. Tapi kadang kalau orang disuruh disiplin, sifatnya itu tidak nyaman, betul Bu ya? Contohnya murid kita. Nah, murid kita kadang bertentangan. Nah, jadi bagaimana kita menjalankan disiplin ini? Disiplin ini itu kesannya itu ke dia itu Terpaksa. hilang keterpaksaan itu Bu ya, membuat dia nyaman dengan disiplin itu tadi. Nah, untuk itulah kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian lanjut di dalam konsep disiplin ini ada motivasi manusia mengapa melakukan disiplin dengan mengikuti peraturan-peraturan. Yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul Bu ya? Ya. Di dalam peraturan pasti kalau melanggar ada hukuman. Biasanya kalau orang yang disiplin, alasannya itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Tidak pujian. Pujian setidaknya Bu ya. Ataupun juga kadang yang membuat peraturan ada reward ya. Kalau misalnya kita kalau di dalam kantor Bu ya ada nambah gaji atau promosi Bu ya. Jadi dia mengharapkan imbalan untuk mengikuti peraturan-peraturan itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini memang betul kitanya yang bagus ini. Jadi kita melakukan disiplin untuk mengikuti peraturan-peraturan, orang menilai kita memang baik gitu. Iya, jadi ada 3 motivasi. Nah, menurut Ibu dari ketiga motivasi ini, menurut Ibu kira-kira mana yang bagus untuk Ibu dari 1, 2, dan 3? Nomor 3. Nah, itu mungkin Ibu juga ya. Nah, saya pun setuju karena memang itu pastinya dari hati nurani kita biasanya untuk disiplin mengikuti peraturan itu tadi. Ya memang betul lah. Iya, memang betul dari diri kita. Kalau imbalan, kemudian juga ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, itu salah satu manfaat dari kita. Apa Bu ya? Langsung. Oke, baik. Materi yang ketiga itu tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Nah, di sini Bu, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda Bu ya di dalam budaya positif. Ini saya langsung aja. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Ini merupakan cita-cita atau harapan dari guru baik itu murid. Jadi keyakinan kelas itu disusun berdasarkan keinginan dan keyakinan guru. Contoh misalnya saya keyakinan bahwasanya kelas saya bisa bersih. Guru juga seperti itu. Saya berkeyakinan murid saya akan menjadi pintar. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan memang betul-betul sifatnya memaksa, ya harus mengikuti. Contoh misalnya dalam peraturan di kelas tidak boleh berpakaian yang tidak rapi. Apabila berpakaian tidak rapi maka akan dihukum seperti apa gitu ya. Itu sifatnya memaksa. Jadi harapan di dalam budaya positif ini adalah kita merubah peraturan itu menjadi keyakinan. Dengan kita tanya langsung kepada murid kita, apa yang menjadi keyakinan kita di kelas ini, sama-sama kita wujudkan. Jadi mereka akan nyaman seperti itu, betul Bu ya? Jadi itu tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, di sini ada kaitannya dengan motivasi anak didik kita mengapa mereka tidak disiplin
atau mengapa mereka membuat kekacauan atau masalah di sekolah. Tidak selamanya itu mereka didasarkan dengan hal-hal yang negatif. Ada latar belakang yang membuat mereka cenderung seperti itu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebebasan dan penguasaan. Maksudnya di sini, misalnya murid kita, dia melakukan mengganggu temannya mungkin karena latar belakang kesenangan. Dia merasa senang mengganggu temannya. Kemudian dia mengganggu temannya ada juga didasari dengan cinta dan kasih sayang. Dia kurang perhatian di rumah. Jadi dia dengan mengganggu temannya, guru menegurnya seakan-akan dia senang gitu. Karena di rumah dia nggak caper bu, nggak open orang tuanya di rumah. Mungkin seperti itu. Kemudian ada kebutuhan bertahan hidup. Dia mengganggu temannya, mungkin dia juga dibully, diejek. Jadi dia bertahan hidup, dia balas, dia bikin masalah dengan temannya. Kemudian kebebasan. Murid kita nggak mau diatur ini. Kita suruh jangan bikin masalah, tapi dia nggak mau dia ikut aturan. Itu motivasinya kebebasan. Kemudian adalah penguasaan. Di situ dia pengen diakui berkuasa. Jadi seperti itu ya, itu udah paham ya. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar. Baik, lanjut untuk yang berikutnya. Ini tinggal 2 materi lagi. 5 posisi kontrol. Ini ada kaitannya dengan kita sendiri. Ini apa namanya? Bukan murid, tapi 5 posisi kontrol di sini ada guru. Ada 5 posisi untuk dapat mengontrol situasi yang ada di murid kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, guru di sini posisinya sebagai penghukum. Saya ingatkan kembali, hukuman di sini sifatnya jangan merugikan, Bu. Hukuman kan ada juga yang menguntungkan. Misalnya kita bilang sama anak ini, kalau kamu bisa tidak berbuat kenakalan lagi gitu lah, saya akan berikan hadiah. Hukumannya berupa hadiah atau juga berupa nilai seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita di sini membiasakan menghukum anak-anak itu, kalau bisa Bu ya, dengan seperti itu kan itu sifatnya yang positif. Karena ada pembahasan bahwasannya apabila kita menghukum murid dengan negatif akan ini membekas. Ini kejadian ini anak saya ini udah seminggu ini nggak mau sekolah. Saya cari tahu ini apa masalahnya. Ada yang bilang katanya karena bully teman-teman. Tapi ada sumber lain karena gurunya, entah itu yang kata-kata gurunya yang kasar atau segala macam. Jadi trauma. Seminggu ini saya cari tahu ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Tadi murid kita tekan, tapi kita bisa tekan ya. Contohnya misalnya yang anak siswa A kakinya luka karena si perlakuan siswa B. Kita sudutkan ya, coba lihat, ini yang kamu lakukan, dia terluka, lukanya parah, sulit disembuhkan. Jadi dia makin merasa bersalah tanpa kita mencelanya atau berkata-kata kasar. Kemudian teman, posisi kita teman. Kadang kita ini butuh, kita ini posisinya sebagai teman. Gimana kok nggak hadir, kenapa gitu ya? Jadi seperti itu. Kemudian memonitor, memantau anak-anak yang kita anggap mungkin dianggap beda dengan teman yang lain, itu kita ikuti. Kamu semalam berbuat seperti ini, sekarang seperti ini. Sebenarnya ada apa sih? Karena ibu lihat setiap harinya kamu melakukannya berbeda-beda dan semakin itu kita pantau. Kemudian ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ya, di sini salah satu cara menanamkan disiplin positif itu dengan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita harus tahu restitusi itu apa sih ya? Biasanya restitusi ini ada kaitannya ke pajak, restitusi pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kemarin sempat sudah saya bikin restitusi pada murid itu ada 2. Yang pertama mengenai perkelahian murid, yang kedua tentang murid mencontek. Nah, dalam kasus yang pertama perkelahian murid itu di mana melibatkan 2 siswa. Itu masalahnya yaitu tentang bermain, kemudian ada yang curang, kemudian berkelahi.
Nah, di dalam segitiga restitusi tersebut itu ada yang saya umpan balikkan ke murid-murid. Bagaimana menciptakan suasana itu tidak menjadi buruk, malah mereka nyaman walaupun mereka ada masalah. Itu contohnya, misalnya yang pertama tentang perkelahian. Saya tanyakan sama murid yang menjadi korban. Nah, saya tanyakan apa kira-kira masalah yang terjadi. Nah, dalam hal ini ketika dia bilang, ya Pak, teman saya ini dia nggak terima kalau dia itu kalah. Ya. Terus dia langsung mendorong saya sehingga hati saya luka. Kemudian saya tanya ke temannya, apakah benar? Iya Pak, saya kalah. Tapi dia mengejek saya. Ya saya marah. Saya tolaklah dia. Kemudian kita coba identifikasi. Nah, dari masalah tersebut, saya nasihati teman yang tadi mendorong temannya. Saya bilang, kalau kamu memang kalah, kamu terima dengan lapang dada. Bahwasanya memang kalau bermain ada menang dan ada kalah. Nah, kalau memang mengejek, memang teman ini dia salah juga. Dia menang, tidak lantas sombong. Harusnya juga lanjut permainan lagi. Nama juga bermain kan ujung-ujungnya adalah mencari kesenangan. Jadi seperti itu. Kemudian juga tadi yang teman yang mendorong kita buat dia merasa bersalah. Lihat kakinya luka. Nah, bagaimana ini nanti dia untuk beraktivitas kan sulit. Baru kemudian saya tawarkan kepada dia untuk mengobati kaki si teman tadi. Kemudian yang temannya tadi juga dinasihati, kalau menang itu tadi jangan mengejek. Nah, kalau memang apa, lanjut bermain lagi. Namanya bermain untuk bersenang-senang. Kemudian ada restitusi yang kedua itu tentang murid yang mencontek. Nah, di mana si teman yang dia merasa risih karena bolak-balik mencontek. Nah, kita cari tahu kenapa ketika hal ini terjadi, murid yang lain terganggu pada saat ujian. Kita kenapa? Iya Pak, teman saya ini mencontek. Nah, kemudian saya tanyakan kepada teman yang mencontek, kenapa mencontek? Iya Pak, nggak tahu saya. Kenapa kamu nggak tahu? Kamu belajar dari malam? Iya Pak, saya belajar dari malam. Kenapa kamu nggak tahu? Ternyata dia kurang materi dari dunia. Nah, kurang diajarkan materi sama guru, kurang mendalami, kurang bahan juga. Jadi saya tawarkan sama si anak ini tadi, nanti saya berkoordinasi sama wali kelasnya untuk untuk memberikan perhatian yang lebih sama dia khusus. Apakah itu memberikan materi yang lebih, kemudian memberikan PR di rumah. Jadi dia nanti pada saat ujian dia tidak seperti itu mencontek. Kemudian bagi teman yang dicontek tadi juga lantas jangan langsung emosi, langsung ribut, kan gitulah. Kalau bisa supaya situasi kelas tetap aman, dia langsung menjumpai gurunya, bilang Bu, Pak, saya ini mencontek. Jadi tidak perlu berteriak pada saat ujian itu dengan teman yang lain. Jadi itulah bentuk-bentuk restitusi, jadi restitusi. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru mencari jalan keluar, bukan juga makin mencari masalah baru ya. Kadang juga ada guru-guru teman-teman kita yang kadang mungkin ya kurang inilah beda penanganannya, tapi justru malah memperkeruh masalah tersebut. Jadi baik Bu, cukup mungkin hari ini udah 6 materi tentang budaya positif yang mudah-mudahan hari ini yang kita bahas dapat sama-sama kita berguna untuk kita dan menambah kita. Untuk kekurangan saya mohon maaf, juga saya mau sama-sama belajar kita di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya sama-sama Bu ya, harapan kita dapat memberikan perubahan bagi sekolah kita ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.